Salam, 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 minas salami ilas salam. Pembahasan kita kali ini yaitu berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah. Pembahasan kali ini bukanlah sekedar pembahasan biasa. Bukan pula sekedar pengetahuan, tetapi sebuah keadaan kesadaran, halah wa'iyah. Tema hari ini sangat-sangat penting, bahkan merupakan tujuan utama bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Adapun yang tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada tempat baginya dalam pembahasan ini. Bagaimana cara kita berdamai dengan Allah? Mungkin muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita sedang tidak berdamai dengan Allah? Jika kita hidup dalam keadaan damai, tentram, tanpa masalah, penuh kesehatan, rizki yang melimpah, penuh kebahagiaan, tanpa kekurangan apapun, maka disinilah bahwa kita telah berdamai dengan Allah. Namun, jika kita masih hidup dalam kecemasan, kesempitan, kekurangan, penyakit, atau rasa tidak aman, maka kita belum sepenuhnya berdamai dengan Allah. Karena itu, jika kita mencari semua sifat kedamaian, keamanan, dan kelimpahan itu, maka kita harus melanjutkan pembahasan ini sampai akhir. Sebelum berbicara tentang berdamai dengan Allah, kita harus memahami kehendak Allah. Sebab tanpa mengetahui apa kehendak Allah, kita tidak tahu di mana kita menyimpang dan di mana kita harus memperbaikinya. Allah yang aku kenal adalah zat yang sempurna dalam segala sifat. Allah tidak kekurangan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak berubah. Dan Allah tidak binasa. Allah itu tetap tidak dapat berubah. Kehendaknya hari ini sama seperti kehendaknya 1.000.000 tahun yang lalu. Kehendak Allah terhadap Adam saat diciptakan adalah surga. Dan kehendak Allah bagi kita hari ini pun sama. Surga di bumi sebelum surga di langit.
Allah menciptakan kita karena Allah mencintai kita. Allah ingin memperlihatkan kasih sayang dan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu. Allah yang aku kenal lebih mencintaiku daripada ibuku sendiri. Allah mengampuni semua dosa, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Dan aku yakin sepenuhnya bahwa Allah telah mengampuniku seluruhnya. Inilah kepercayaanku, inilah imanku, keyakinanku, dan aku tidak memperdebatkannya dengan siapapun. Dari semua itu, aku memahami bahwa apa yang Allah kehendaki bagiku adalah keindahan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Allah ingin aku hidup dan mati dalam keadaan paling bahagia dan paling damai. Maka segala hal buruk yang kita lihat, peperangan, penderitaan, kemiskinan, kebodohan, kemusorotan moral, bukanlah kehendak Allah. Segala penderitaan dan ketakutan yang kita alami bukanlah apa yang Allah inginkan bagi kita. Allah menghendaki agar seluruh umat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang abadi. Agar negeri kita menjadi negeri yang mulia dan penduduknya termasuk makhluk Allah yang terbaik. Allah menghendaki agar kita hidup saling mencintai, saling menolong, dan saling menjaga. Pertanyaannya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi semua makhluk, mengapa masih ada penderitaan dan kejahatan? Karena Allah telah memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Kehendak Allah berlaku di seluruh alam. Tetapi pilihan adalah milik manusia. Jika manusia memilih kebaikan, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Namun jika manusia memilih keburukan, maka ia menanggung akibat pilihannya sendiri. Allah tidak memaksa siapapun. Jika Allah memaksa, maka manusia tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, setiap kebahagiaan adalah hasil dari pilihan yang selaras dengan kehendak Allah. Sedangkan setiap penderitaan adalah hasil dari pilihan yang selaras dengan kehendak setan. Segala yang baik, entah rizki, kesehatan,
kedamaian, atau cinta, semuanya datang dari Allah. Dan segala yang buruk, entah rasa sakit, ketakutan, kecemasan, kemiskinan, berasal dari pilihan manusia itu sendiri yang mengikuti bisikan iblis, sadar atau tidak sadar. Begitu seseorang menyadari kebenaran ini, ia akan memandang dunia dengan cara yang baru. Ia akan berhenti menyalahkan Allah atas penderitaannya. Berdamai dengan Allah berarti menghapus semua prasangka buruk terhadap Allah. Ketika kita berhenti meyakini bahwa Allah lah yang menulis penderitaan kita, maka kita mulai berdamai dengan Allah. Allah bukan penyebab penderitaan kita. Kita sendirilah yang memilih jalan yang membawa kesengsaraan. Dan selama kita masih menuduh Allah sebagai penyebab derita atau penderitaan, Dia tidak akan ikut campur, sebab kita menutup pintu hubungan dengannya atau dengan Allah. Namun ketika kita menyadari dan menghapus tuduhan itu, maka hubungan kita dengan Allah kembali tersambung. Inilah makna atau arti berdamai diri dengan Allah. Bagaimana cara kita berdamai dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Caranya yaitu melalui istighfar atau memohon ampun. Istighfar adalah alat untuk berdamai dengan Allah. Sarana yang memutus tali keterpisahan antara kita dengan Allah dan menyambung kembali hubungan itu. Istighfar juga terkait dengan hukum alam yang disebut law of attraction, atau dalam bahasa iman disebut iman itu sendiri. Hukum ini menyatakan apa yang akan terjadi pada kita besok adalah hasil dari apa yang kita pikirkan hari ini. Artinya, jika kita menginginkan masa depan yang indah, maka kita harus memikirkan hal-hal yang indah hari ini. Namun, itu tidak mudah karena pikiran kita hari ini masih dipenuhi ingatan negatif masa lalu. Dan selama masa lalu kita belum dibersihkan, pikiran positif tidak akan bertahan lama. Masa lalu yang belum berdamai disebut huzn atau kesedihan, yaitu berpikir negatif tentang masa lalu. Sedangkan khauf atau ketakutan adalah berpikir negatif tentang masa depan. Allah berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka untuk membersihkan masa lalu kita harus menggunakan istighfar. Istighfar adalah alat spiritual yang membersihkan memori negatif masa lalu. Ketika masa lalu bersih, pikiran hari ini menjadi positif.
dan masa depan pun menjadi baik. Dengan demikian, istighfar bukan sekedar ucapan lisan, tetapi proses kesadaran yang mendalam, pembersihan jiwa agar bisa hidup selaras dengan kehendak Allah dalam kedamaian dan kelimpahan. Berdamai dengan Allah berarti meyakini bahwa Allah hanya menghendaki kebaikan, cinta, dan kedamaian. Semua penderitaan berasal dari pilihan dan prasangka buruk manusia ini sendiri. Istighfar adalah kunci untuk berdamai dengan masa lalu, menyucikan jiwa, dan menyambung hubungan dengan Allah. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka seluruh alam semesta pun berdamai dengan kita. Lakal hamdu ya Rabb. Syukran, syukran, syukran. Salam, 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 minas salam, ilas salam.